Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Susan. Kali ini saya akan menerangkan apa saja yang akan kita pelajari di Ekskul Bahasa Sunda nanti. Baik, mohon perhatikan. Ini ada materi Ekskul Bahasa Sunda, diantaranya ada maca sajak. Maca sajak itu kalau di bahasa Indonesia itu tentang membaca sajak. Dan yang kedua itu kawih. Kawih itu lagu yang dinyanyikan tentunya dalam bahasa Sunda. Yang ketiga dongeng. Dongeng itu bercerita tentang cerita fabel atau cerita hewan dengan memakai bahasa Sunda. Di antara ini artinya pidato. Jadi kita berpidato, temanya nanti apa, tetap menggunakan bahasa Sunda. Dan yang kelima ini kita nanti akan mempelajari tentang pupuh. Pupuh ini nanti kita pelajari dua, yaitu pupuh mijil dan pupuh wirangrong. Pupuh ini adalah puisi berbentuk bisa dilakukan atau berbentuk syair, bisa dinyanyikan, tapi mengandung makna atau amanat yang sangat bermanfaat. Dan yang terakhir itu aksara Sunda. Aksara Sunda nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, saya akan berikan contoh sajak. Ini ada dua sajak, yaitu Silih Tulungan dan Nini Anteh. Kedua sajak ini dibuat oleh karya Taufik Ampera. Saya di sini hanya menegaskan kalau ada kalimat seperti ini, titelem. Dengan u itu kalau di Sunda itu bacanya e. Jadi bukan eu, bukan titeleum, tapi titelem. Nah, ada lagi nih, gewat. Bukan gewat, bukan gewat. Jadi dengan u-nya itu dihentakkan lidahnya itu ke bawah. Ya, gewat. Jadi bacanya langsung. Oke. Nanti kalau mau lebih jelas lagi boleh nanti lihat di YouTube. Ini saya hanya perkenalan saja dulu ya. Nah, ini adalah kawih jasa guru. Mungkin di sekolah sudah diajarkan Bapak Ibu guru tentang lagu jasa guru. Abdi tiasa maca jasana Bapak Ibu guru. Oke. Ini ada dongeng. Nah, di sini ada pengertiannya. Dongeng merupakan suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang sifatnya hanya untuk menghibur. Jenis dongeng fabel ini sendiri merupakan jenis dongeng tentang binatang atau dalam bahasa Sundanya sato atau sasatoan. Jadi sasatoan itu hewan atau binatang yang seakan dapat berbicara atau bertingkah laku seperti layaknya manusia. Nah, contoh dongengnya ini diantaranya yang paling ngehits ya. Ngehits itu paling terkenal Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet Ngalah Nangka. Artinya seekor kura-kura dan seekor monyet mengambil nangka. Yang kedua judulnya Hayam Kongkorongok di Subuh. Ayam berkokok dari subuh. Yang ketiga Kuya ngagandong imahna. Artinya kura-kura menggendong rumahnya. Dan yang terakhir dongeng fabel inspiratif kuda Nutara Mandi. Itu dongeng hewan yang terinspirasi dari kuda yang tidak pernah mandi. Ayo, siapa yang tidak pernah mandi? Nah, ini adalah contoh pidato biantara. Biasa ya, kalau bahasa Indonesia paling
mahir, pasti Ibu yakin kalian bisa. Ini ada pupuh, seperti puisi tapi bisa dinyanyikan. Nanti kita akan belajar pupuh ada dua, yaitu pupuh mijil dan wirangrong. Bisa juga nanti kalian lihat di YouTube. Nah, ini yang terakhir aksara Sunda. Nanti kita belajar sama-sama ya nak. Ada rangkaian aksara Sunda di atas huruf, ada di bawah huruf, dan ada sejajar dengan huruf. Oke. Nah, ini contoh soal aksara Sundanya. Oke, nanti kita belajar sama-sama. Baik, untuk tugasnya nanti kalian coba dulu pelajari sajak, nanti bisa lihat di YouTube. Tolong diingat dalam pembacaan dengan U itu bukan EU tapi E. Oke. Kita ketemu minggu depan. Nanti kita coba ya belajar tentang apa tadi ya, setelah sajak ada kawih, lagu jasa guru. Baik, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Hatur nuhun, terima kasih. Wilujeng enjing.